Pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba harga barang naik dan gajimu rasanya nggak cukup lagi? Atau mungkin kamu ngerasa, kok ya sekarang belanja barang impor kayaknya lebih mahal banget? Nah, ini dia yang lagi terjadi sekarang. Rupiah kita lagi melemah. Kenapa bisa gitu? Dan lebih pentingnya, apa sih dampaknya buat kita? Simak terus, karena dalam video kali ini, kamu bakal tahu cara supaya tetap cuan, meski rupiah lagi tertekan. Jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan rupiah melemah itu? Secara sederhana, artinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar Amerika, semakin turun. Jadi, misalnya 1 dolar Amerika sebelumnya cuma bisa beli 14.000 rupiah, sekarang bisa naik jadi 16.000 rupiah, bahkan lebih. Itu artinya kita butuh lebih banyak rupiah untuk beli barang atau jasa dari luar negeri. Kok bisa gitu? Nah, ini ada banyak faktor. Bisa dari inflasi global, kebijakan moneter yang diambil pemerintah, atau bahkan situasi politik dalam negeri yang memengaruhi kepercayaan investor asing. Pertama-tama, pasti banyak yang mikir, wah, kalau rupiah melemah, pasti harga barang-barang impor naik dong. Dan itu benar. Barang-barang yang kita impor, mulai dari elektronik, bahan bakar, sampai barang kebutuhan sehari-hari yang komponen utamanya berasal dari luar negeri, harganya pasti naik. Tapi bukan cuma barang impor loh. Barang lokal yang bahan bakunya berasal dari luar negeri juga bakal terdampak. Misalnya, bahan baku makanan, bahan bangunan, bahkan obat-obatan. Dan tanpa kita sadari, semuanya bisa nambahin pengeluaran kita kan? Tapi nggak cuma barang dan jasa aja yang bakal kena dampaknya guys. Implikasi rupiah melemah juga akan terasa di investasi dan tabungan. Kalau kamu punya tabungan dalam rupiah, ya, nilai uang yang kamu punya bisa berkurang daya belinya. Sedangkan kalau kamu punya investasi di saham atau instrumen lainnya, bisa aja bakal berfluktuasi karena ketidakpastian ekonomi. Tapi ada kabar baik nih. Di sisi lain, buat kamu yang punya investasi di luar negeri, kayak saham perusahaan global atau reksadana yang berbasis mata uang asing, malah bisa untung karena nilai tukar rupiah yang melemah itu. Lalu, gimana dong cara kita menghadapinya? Apakah kita harus khawatir? Sebenarnya enggak juga sih. Pertama, penting banget untuk diversifikasi investasi. Jangan cuma fokus di tabungan atau investasi yang berbasis rupiah. Coba pelajari investasi yang lebih global, misalnya saham perusahaan besar yang punya pasar internasional. Selain itu, buat kamu yang punya utang dalam mata uang asing, bisa jadi ini waktunya kamu perlu hati-hati, karena cicilan bisa jadi lebih berat. Sebaliknya, kalau kamu punya tabungan dalam mata uang asing, ini bisa jadi waktu yang pas untuk lebih jaga nilai simpanan kamu. Dan yang paling penting, jaga pengeluaran. Kamu perlu pintar-pintar mengatur keuangan karena harga barang-barang bakal naik. Cobalah untuk lebih bijak dalam memilih apa yang perlu dibeli dan pastikan kamu punya cadangan dana darurat. Jadi, itulah sedikit penjelasan tentang apa yang terjadi dengan rupiah kita yang melemah dan bagaimana cara kita menghadapinya. Tapi ingat, meskipun situasi ekonomi sedang tertekan, selalu ada cara untuk menjaga keuangan kita tetap sehat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video finansial lainnya yang bermanfaat. Dan kalau kamu punya pengalaman atau pendapat soal rupiah yang lagi melemah ini, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu banget gimana cara kalian menghadapinya. Sampai jumpa di video berikutnya.